tadi Bu kan ada 9,5 juta orang terdegradasi dari kelas menengah jadi turun kelas. Ini harusnya jadi fokus prioritas nggak sih Bu dalam pemerintah menyusun anggaran, bikin program. Ibu Mari tau nggak yang banyak tuh viral kayak Rojali, Rohana. Rojali itu kan rombongan jarang beli. Kalau anak Jaksel ngomongnya apa? Window shopping gitu kan. Lihat-lihat aja tapi nggak beli, soalnya nggak ada duitnya. Nah, kan harusnya kan ini sederhana saja pola pikirnya buat sahabat teras ekbis. Kalau misalnya nggak ada duit, kita nggak belanja, maka dunia usahanya juga nggak berputar duitnya. Kalau Anda ke retail kemudian nggak belanja kan mereka juga nggak ada uang untuk gaji karyawannya. Ekonomi nggak muter, Bu. Bukankah ini harusnya sudah jadi alarm ya untuk pemerintah segera bikin program yang membantu kelas menengah? Iya, itu sudah menjadi catatan ya, tapi untuk mencari solution yang, bisa menjawab, maksudnya kalau itu isunya adalah program pemerintah Ya, ya. yang bisa secara targeted kepada middle class, kita belum terus terang belum menemukan yang tepat gitu ya, lagi di luar discount district, mungkin program-program untuk memperbaiki skill mereka ya, misalnya. Jadi supaya mereka kalau tadinya, misalnya sekarang lagi, misalnya tech industry ini lagi turun gitu kan, dia kan harus bisa beralih ke pekerjaan lain ya. Ya, bagaimana ada transisi atau ada proses atau program yang membantu mereka bertransisi bila mana mereka either kehilangan pekerjaan atau pekerjaan di bidang yang mereka, tekuni itu berubah tidak ada demand-nya lagi. Ya jadi ini saya rasa balik lagi SDM dan peningkatan keterampilan juga menjadi, program yang harusnya bisa dilakukan pemerintah dan Kalau diskon-diskon pajak mungkin Bu, gimana? diskon pajak, Buat kelas menengah kita kan kalau belanja sesuatu Bu, kena PPN. kalau itu agak susah tuh susah diterapkan tanpa ada Iya, iya, yang iya. menyalahgunakan ya, Jadi jadi apa Bu kira-kira tahun 2026 yang mungkin kalau instrumen insentif yang cocok untuk kelas menengah? itu susah tuh. Kalau saya sih lebih melihatnya kalau kita bisa dorong investment, ya, investment bergairah, terjadi peningkatan, produksi di berbagai sektor dan kita menjadi daya saing kita meningkat dan ini PR besar untuk pemerintah benar-benar melakukan diregulasi dan memfasilitasi swasta ya. Bukan menghambat, bukannya membuat susah, tapi benar-benar memfasilitasi. Harusnya dengan investment growth, jobs growth, itu akan membantu sih, secara menyeluruh ya, sektor kelas menengah maupun yang, new job seekers ya, yang, Gen Z. Ya itu menurut saya, prioritas utama. Nah baru kita harus bisa pikirkan yang fokus khusus ya, mungkin skill khusus yang bisa dikembangkan, untuk, Gen Z, milenial maupun milenial tuh banyak yang masuk dalam kelas menengah. Kalau apakah itu AI atau digital skills yang perlu ditingkatkan, atau apa ya dan kalau saya lihat juga public transport misalnya ya mempercepat, accessibility melalui public transport itu cukup penting sih. Saya rasa misalnya MRT itu game changer sih buat banyak, middle class ya, bahwa dia bisa ke kantor dengan mudah gitu ya. Karena ekspektasi kita investasi yang masuk ke Indonesia, kenapa sih Bu tampaknya kita kurang mempesona sama investor kalah sama Vietnam? Banyak investor lebih milih Vietnam daripada Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Vietnam itu wah sangat sangat layak dia sombongkan sih Bu, 8% lebih. Iya, saya bicara fakta aja ya, kalau Iya. kita lihat, assessment dari namanya itu Be Ready, itu dulu namanya Ease of Doing Business, sekarang namanya Be Ready. Itu dia melakukan survei ke perusahaan-perusahaan dan dia bandingkan dari negara berbeda. Kita jauh di bawah Vietnam dari Iya. segi jumlah hari atau kemudahan untuk membuka bisnis ya. Kemudian kemudahan kalau kita udah buka bisnis, kemudahan untuk beroperasi, kita juga jauh di bawah Vietnam ya. Jadi itu berarti kita harus memperbaiki kan. Dan itu sebenarnya kelihatan sih apa yang harus kita perbaiki. Ya, jadi izin perizinan ini mulai dari izin operasional dasar, pembangunan atau izin lokasi,
AMDAL, belum lagi izin-izin lain. Banyak sekali izin yang harus kita dilalui oleh seorang, yang ingin membuka usaha di sini ya. Dan ada jawaban yang dicoba dilakukan pemerintah juga dengan kawasan ekonomi khusus. Nah, harusnya itu menjawab juga, tapi itu pun masih belum 100% baik ya. Jadi masih ada ruang untuk diperbaiki. Karena kita harus berkaca lah ya bahwa kita bersaing dengan Vietnam terutama. Dulu kita bersaing dengan Malaysia, Singapura, tapi mungkin kita sekarang bersaing dengan Vietnam terutama. Jadi kita benchmark aja dengan Vietnam. Vietnam melakukan diregulasi dan reformasi cukup besar-besaran dan akhirnya banyak menarik investment. Tapi Vietnam akan jenuh juga karena dia jauh lebih kecil negaranya dari kita. Dia 80 juta, kita 280 juta. Jadi dari segi tenaga kerja, kita jauh lebih unggul ya dari Vietnam. Belum lagi sumber daya alam ya. Jadi sebenarnya kita punya keunggulan, tapi kita harus bisa memanfaatkan itu dengan baik ya. Dengan menciptakan yang iklim bisnis dan iklim investasi yang kondusif ya. Ini bukan hanya untuk asing ya, untuk Untuk kita. dalam negeri Iya, juga. iya. Jadi menurut Ibu gimana nih proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 berapa? Kemudian bagaimana dengan kondisi pasar keuangan? Karena kabar baiknya kan kemarin The Fed udah pangkas suku bunga mereka 2 kali dan proyeksi mungkin ada yang memperkirakan cuma sekali di tahun 2026. Artinya di pasar keuangan harusnya gejolaknya tidak terlalu, tapi ketakutannya ada di ekspor. Yang tadi kalau misalnya harga komoditas turun, maka pendapatan ekspornya kita juga akan turun, pertumbuhan ekonomi bisa terancam. Gimana Bu, proyeksi Bu? Proyeksi Terakhir. saya sih mungkin kita akan tumbuh sekitar 5%. 5%. Ya, itu sudah ya kurang lebih itu dengan keadaan kita sekarang dengan belanja pemerintah dengan konsumsi saya rasa kita bisa mencapai 5%. Tapi kalau kita ingin mencapai di atas 5%, itu akan sangat tergantung dari apa yang kita lakukan di 2026. Mmm, Mungkin hasilnya baru bisa terasa kemudian ya. Misalnya nih kita benar-benar melakukan diregulasi yang komprehensif iya. dan ada kejelasan dari segi arah pemerintah akan kemana, baru kita bisa melihat investment mulai masuk, kredit perbankan mulai jalan. Ini masalahnya dengan kredit perbankan, kalau kita lihat angka 2025, walaupun suku bunga diturunkan 150 basis point ya selama tahun ini maupun dari tahun lalu, itu belum berdampak kepada penurunan bunga kredit. Kredit, iya. Bunga kredit turun sekitar 15 basis points kalau nggak salah. Tapi kredit di bawah 10%, masih di bawah double digit pertumbuhannya. Termasuk 200 juta, 200 triliun yang digelontorin oleh Kementerian Keuangan. Mengapa? Karena tidak ada real demand-nya. Ya, ya masalahnya bukan kecukupan atau likuiditas yang cukup, tapi demand untuk kreditnya yang nggak ada karena belum terjadi pemulihan kembali dari investment maupun consumption growth yang akan menyebabkan retail meningkat dan terus seterusnya ya. Jadi kuncinya di situ ya bagaimana kita ya walaupun fiscal policy terbatas, bagaimana di dalam keterbatasan fiscal policy benar-benar dia mendorong yang stimulus yang benar-benar bisa mempunyai multiplier effect. Diregulasi sangat penting untuk investment bisa bergairah ya. Dan ini yang menurut saya kalau itu bisa dilakukan di 2026, hasilnya mungkin nggak akan baru mulai akan terasa kan ada lag ya antara investment sampai dengan itu berdampak. Mungkin di separuh kedua 2026 ataupun di 2027. Jadi kita berharap 5% atau lebih tinggi sedikit dari 5%. Tapi kalau kita do our homework, kita PR-nya kita lakukan, harusnya 2027 bisa lebih baik ya. Pertanyaan terakhir aja ini, kalau pertumbuhan 5% itu cukup nggak untuk menyerap tenaga kerja? Karena faktanya pertumbuhan ekonomi di atas 5% pun nyatanya pengangguran masih di atas 7 juta, kelas menengah Ya, turun. Jadi harusnya gimana? tidak cukup sih untuk menyerap Jadi tenaga harusnya kerja. berapa? Untuk bisa menyerap tenaga kerja termasuk kita kan tiap tahun ada berapa tuh 1 sampai 2 juta tenaga kerja baru yang masuk dalam labor force kita. It has to be minimum 6% sih. Yang seingat saya ya itu Minimum hitung-hitungan ya. 6%, Ya, oke. kalau kita mau benar-benar ada penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan dengan gaji yang layak ya, bukan bekerja untuk hidup gitu ya. Sekarang banyak terserap di sektor informal
dan banyak yang tidak bekerja penuh waktu, kerja paruh waktu dan gajinya rata-rata di bawah UMP.